Halo K-popper, menjadi kaya dalam semalam nampaknya merupakan impian sebagian besar manusia di muka bumi. Nah, salah satu cara bisa kaya mendadak adalah menemukan harta karun. Lalu di Indonesia apakah ada harta karun? Negara Indonesia memiliki sejarah panjang di masa lalu. Sejarah inilah yang menyimpan puluhan harta karun di seluruh wilayah Indonesia. Mulai dari harta karun kerajaan hingga harta karun penjajah-penjajah dahulu. Semuanya masih terkubur di wilayah daratan dan lautan Indonesia. Apakah kamu siap untuk menemukan harta karun tersebut di atas? Kali ini Zona Kepo akan membagikan 10 harta karun yang belum ditemukan di Indonesia. Simak terus videonya sampai selesai ya. Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Yang pertama, harta karun Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Indonesia. Majapahit adalah sebuah kerajaan yang berpusat di Jawa Timur, Indonesia, yang pernah berdiri sekitar tahun 1293 hingga 1527 Masehi. Kerajaan ini memiliki banyak sekali kekayaan sampai kerajaan itu runtuh. Kekayaan kerajaan Majapahit berupa koin emas, serta perabotan yang juga semuanya terbuat dari emas. Kekayaan yang besar ini sayangnya terkubur di beberapa tempat di reruntuhan kerajaan. Harta karun terbesar Majapahit sampai saat ini masih menjadi misteri. Ada beberapa benda yang ditemukan saat ini disimpan di dalam museum. Yang kedua adalah harta karun warisan Bung Karno. Harta karun yang banyak warga Indonesia perbincangkan dan dipercaya hingga sekarang masih ada adalah harta karun peninggalan Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno. Konon harta ini terpendam di dalam tanah-tanah seantero Pulau Jawa. Harta ini dikumpulkan oleh Bung Karno seusai terjadi Perang Revolusi. Harta yang dimaksud berupa emas batangan yang memiliki cetak wajah Bung Karno di dalamnya. Sampai saat ini harta warisan ini belum ditemukan. Ada yang bilang harta ini justru disimpan di luar negeri, namun tak sedikit yang mempercayainya ada di Indonesia. Harta ini sulit sekali ditemukan karena dianggap dilindungi oleh kekuatan mistis agar harta ini tak jatuh ke tangan orang yang tak bertanggung jawab. K-popper termasuk orang bertanggung jawab bukan nih? Yang ketiga, harta karun peninggalan Kerajaan Sriwijaya. Pada tahun 2009 lalu, sebongkah patung emas dengan nilai 4 miliar rupiah ditemukan di Sungai Musi, Sumatera Selatan. Akibatnya banyak warga yang mulai ikut-ikutan mencari harta yang konon berasal dari Kerajaan Sriwijaya ini. Konon sungai ini banyak sekali menyimpan harta-harta yang dibuang di masa lalu. Bahkan pemerintah Kota Palembang melakukan kerjasama dengan pihak swasta untuk melakukan eksplorasi. Sayangnya, selama eksplorasi belum ada harta karun yang ditemukan. Yang keempat adalah harta karun Hindu kuno. Ada beberapa gunung yang dikabarkan memendam harta karun di Jawa Tengah adalah Gunung Merbabu, Gunung Rong, dan Gunung Payung. Pada tahun 2004 atau 2005, seorang warga menemukan prasasti yang kemudian diketahui berasal dari tahun 612 Masehi. Tahun tersebut adalah zaman Hindu kuno. Benda-benda seperti koin emas kuno, cincin tembaga, maupun sendok garpu kuno juga ditemukan sepanjang aliran Sungai Banjaran yang berhulu di Gunung Payung tersebut. Kemungkinan penemuan ini hanya sebagian kecil saja dari harta karun zaman Hindu kuno yang terpendam. Siap ke sana? Yang kelima adalah harta karun reruntuhan kapal Flor do Mar. Kapal Flor do Mar adalah kapal milik Portugis yang berlayar di Selat Malaka dengan membawa banyak sekali barang jarahan. Diperkirakan ada sekitar 60 ton emas, berlian, dan juga permata. Sayangnya kapal itu justru karam di Selat Malaka dan sampai sekarang belum ditemukan lagi bangkai kapalnya. Harta yang ditemukan di kapal ini diperkirakan bernilai sekitar 60 miliar dolar atau lebih dari 873 triliun rupiah. Sebuah angka yang fantastis sehingga membuat para pemburu harta karun terobsesi untuk mencarinya. Sayangnya pencarian yang dilakukan selalu berakhir dengan kekecewaan.
Seperti yang terjadi pada Robert Mark, pria ini telah menghabiskan total 200 miliar rupiah untuk melakukan misi pencarian yang gagal ini. Yang keenam adalah harta karun peninggalan Kerajaan Singosari. Beberapa waktu lalu warga Indonesia sempat heboh isu bahwa ada harta karun tersembunyi di Malang yang merupakan peninggalan Kerajaan Singosari. Seperti yang kita dapat dari pelajaran sejarah, Kerajaan Singosari merupakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di Nusantara. Di Malanglah tempat ditemukannya daun emas yang konon berasal dari zaman Singosari. Konon, harta karun ini bernuansa mistis karena kabarnya dijaga oleh ribuan prajurit tak kasat mata. Jika kalian ingin menemukan harta karun ini, pastikan Anda membawa seekor anjing hitam legam untuk mengendus dan membongkar tanah seperti yang dianjurkan kepala prajurit Singosari tersebut. Yang ketujuh adalah harta karun VOC di Pulau Onras. Pulau Onras adalah pulau yang digunakan Belanda sebagai benteng pertahanan dan juga sebagai tempat untuk menyimpan harta jarahan VOC berupa emas dan perhiasan selama 3,5 abad menjajah Indonesia. Banyak rumor beredar bahwa adanya terowongan bawah laut dan ruang bawah tanah di pulau ini yang diduga sebagai tempat penyimpanan harta karun. Kalau jalan-jalan ke Kepulauan Seribu, jangan lupa mampir ya ke Popper. Ya kali aja nemu gitu. Yang ke-8, harta karun warisan Tomoyuki Yamashita. Siapa Tomoyuki? Tomoyuki Yamashita adalah seorang jenderal Jepang yang dieksekusi di Filipina karena telah melakukan banyak sekali kejahatan hingga layak dieksekusi. Sebelum dieksekusi, ia ditugaskan untuk membawa emas batangan hasil jarahan saat Perang Dunia Kedua. Sayangnya saat Jepang mulai kalah, ia mulai menyembunyikannya di gua-gua yang ada di Pulau Jawa. Harta karun ini belum ditemukan hingga sekarang. Perkiraan nilai dari harta karun ini sangat fantastis, jika dirupiahkan bisa mencapai triliunan rupiah. Kesembilan, harta karun di perairan Bangka Belitung. Wilayah yang mempunyai ibu kota Pangkal Pinang ini adalah titik sasaran perburuan harta karun bagi sebagian pemburu harta karun. Hal ini dikarenakan karena banyaknya kapal yang karam sejak zaman kerajaan dahulu kala dan merupakan jalur pelayaran internasional yang ramai. Menurut catatan kuno, ada sekitar 30.000 kapal tenggelam dan karam di perairan ini. Hal ini bukan omong kosong semata, di mana banyak harta karun ditemukan di perairan ini. Ke-10, harta karun peninggalan Belanda di Gunung Salak. Gunung Salak merupakan kompleks gunung berapi yang terletak di selatan Jakarta, di Pulau Jawa. Kawasan rangkaian gunung ini termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Selain cerita mistisnya, Gunung Salak juga dikabarkan menyimpan harta karun Belanda. Dulu, saudagar dan pasukan Belanda ketakutan kalau harta mereka dirampas tentara Jepang yang baru masuk ke Indonesia pada tahun 1942. Agar hartanya tidak diambil, mereka menguburkan harta tersebut di Gunung Salak lalu membuat peta petunjuk arah untuk menemukan harta itu kembali saat mereka kembali ke Indonesia. Namun ketika Jepang sudah menyerah, Indonesia sudah memproklamirkan kemerdekaan yang membuat serdadu Belanda tidak bisa masuk lagi ke Indonesia. Sampai saat ini harta tersebut tertimbun dan belum ditemukan. Demikian tadi 10 harta karun yang belum ditemukan di Indonesia. Ada niat untuk memburunya? Jika kalian mendapat informasi baru setelah menonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi lainnya. Terima kasih telah menonton sampai selesai, sampai jumpa.